kabarnya hari ini? Silakan sebelum memulai pelajaran hari ini, salah satu dari kalian yang memimpin doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa diserap dengan baik, bisa bermanfaat, dan juga nanti bisa berguna bagi kalian untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan. Ini ketua kelasnya bisa dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, kita doa. Terima kasih atas doanya. Dan sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya apa yang sudah kalian alami di luar itu tetap di luar. Jadi marah, jengkel, kemudian bahagia pun itu juga tetap berada di luar kelas. Kenapa? Karena biar kalian nanti fokusnya memang nanti ke pelajaran saja. Bahagia yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Kalau kalian terlalu banyak ketawa misalnya, akhirnya jadi apa? Sama orang lain juga dianggap tidak waras. Kebanyakan senyum juga baik, walaupun senyum dan bahagia tertawa itu juga baik, tapi balik lagi semua yang berlebihan itu tidak baik untuk kita. Jadi untuk melepaskan itu semua agar semua masalah, kemudian dan sebagainya kan, agar kalian tetap fokus di sini, itu bisa kita lakukan dengan teknik stop. Jadi aturannya adalah kita coba praktekkan bersama. Kalian letakkan semuanya dulu, apapun itu, HP, kemudian di catatan, pulpen, fokuskan ke depan. Kemudian yang mau memejamkan mata silakan. Kita coba praktekkan nanti efeknya bagaimana, bisa kalian nanti ungkapkan apakah sama ya. Tetap Pak, setelah saya melakukan itu ya tetap stres saja. Berarti ada yang keliru gitu. Jadi ada perubahannya. Masalah saya tetap sudah mulai agak berkurang dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kalian terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Dan ini juga sama, ya, diajarkan oleh Nabi kita. Kalau marah itu duduk sebentar, ambil nafas, lalu kemudian lepaskan masalah itu agar nanti tidak jadi masalah yang baru. Jadi itu sama. Jadi teknik stop itu setelah kalian tahu semuanya, kemudian kita pejamkan mata boleh, kemudian fokus. Oke, kita praktekkan bareng-bareng. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, pas. Oke, kita lakukan sekali lagi. Tarik nafas, tahan, perut, pas. Oke, yang terakhir kita lakukan bersama. Tarik nafas, tahan, pas. Oke, bedanya apa nih? Ada yang bisa kasih dampaknya nih? Malah nembak dan enggak kelamaan nafas yang kosong yang terakhir hari ini loh. Adelia Agustin, Nama Materiadi, bulan termasuk nama. Oke. Kita doakan bersama agar teman kalian yang belum bisa bersama kita belajar hari ini aktif atau alasan apapun itu, agar besok atau ketika dia sudah sembuh bisa belajar bareng dan juga tetap bersama dengan kita. Kita doakan sama-sama agar cepat sembuh ya. Oke, sebelum mulai belajar kita juga harus punya kesepakatan
ada teman yang berbicara, yang lainnya perhatikan, diam. Ketika diberikan kesempatan berbicara, baru kita berbicara. Juga sama dengan ketika Bapak menjelaskan, kalian mendengarkan, dan juga sebaliknya. Lalu juga kita nanti Bapak minta tolong ketika memang waktunya sudah melebihi, ada yang memberikan respon tapi dengan cara yang tepat. Jadi nanti kita tetap tepat waktu untuk pembelajarannya sehingga nanti tidak ada yang diberikan. Mungkin ada yang mau menambahkan kesepakatan kelasnya apa? Belajar tentang konsep diakronik dalam sejarah. Diakronik ini pada dasarnya sudah sering kita lalui tiap hari, tiap detik kita lalui. Namun mungkin istilah yang kalian pahami itu berbeda, karena dalam istilah keilmuan itu ya istilahnya kalau dibilang aneh ya aneh. Aneh kenapa? Karena baru kita tahu, baru kita dengar, lalu kemudian ya istilahnya asing, sehingga di dalam pikiran kita, di otak kita itu belum punya kamusnya. Diakronik itu apa? Tapi nanti kita coba. Yang penting nanti adalah tujuan pembelajarannya hari ini adalah ini. Nah, yang kita ingin capai adalah setelah pembelajaran ini nanti kalian memahami konsep diakronik atau kronologi ya, dalam peristiwa sejarah dan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mengidentifikasi konsep kronologi dalam peristiwa sejarah dan juga kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian bisa mengidentifikasi, mengetahui kronologi atau diakronik itu istilah sehari-harinya apa. Jadi kalian tidak perlu sampai nanti ini, kalau ini paham ya? Dalam bahasa Indonesia juga ada kronologi. Apa? Hah? Jadi konsep peristiwa dalam peristiwa sama. Nah, oke, kalau masih asing juga, maka kita akan nanti coba belajar bareng pada kesempatan kali ini. Kronologi dan diakronik itu apa? Apa sama? Apa hanya lain bentuk dan sebagainya? Karena nanti ini akan sangat bermanfaat dalam kita memahami peristiwa sejarah dan memahami peristiwa yang kalian lalui sehari-hari itu seperti apa. Ini akan membangun pola pikir kalian bagaimana untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ilmu sejarah itu akan bermanfaat kalau kalian implementasikan sehari-hari. Kalau kalian hanya menganggap sejarah itu sebagai ilmu saja, maka kalian akan tetap punya pikiran sejarah itu tidak ada gunanya. Kenapa? Kalau kalian kerja nanti tidak akan ditanya tanggal lahir Gajah Mada itu kapan, nggak ada. Ditanya sejarah Majapahit apa, tidak akan ada. Tapi kalau kalian ditanya atau bisa mempraktekkan karakter Gajah Mada di dalam kehidupan sehari-hari, integritas tinggi, disiplin tinggi, maka sejarah itu ada sebenarnya. Jadi belajar sejarah ini bukan hanya belajar tentang konsep peristiwa dan sebagainya, tapi lebih dalam adalah makna peristiwa, makna karakter tokoh dan sebagainya. Itu kalau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terasa pembelajaran sejarah itu ternyata ada gunanya. Jadi yang harus kita rumuskan dulu. Jadi nanti 3 hal ini yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Nah, kalau tadi masih banyak yang bingung tentang ini, tentang diakronik dan juga
kronologi itu apa? Ini. Ada yang nggak tahu lagi nih? Yang berdiri sendiri-sendiri, tapi dalam satu rangkaian peristiwa. Ya. Oke, kita coba. Kalian fokus peristiwa apa saja yang terjadi di situ. Jangan fokus ke lagunya. Oke, kita coba. Oke, sudah paham? Ada beberapa kejadian. Satu, oke, bangun, dan mandi, dan ini repot. Mandi dan gosok gigi langsung mandi. Gosok, nah, dan berarti apa? Bersihkan. Kalau kalian lihat di situ, ini urut atau tidak? Oke. Inilah kalau kita artikan secara sederhana dari lagu ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ini dan yang nomor satu sudah kita temukan, ya. Kegiatan apa saja yang ada dalam lagu ini? Ada 4 ternyata. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa gosok gigi, kemudian membantu ibu membersihkan tempat tidur. Nah, yang kedua, kalian pernah ngalamin enggak? Tiap hari. Yang mana? Yang keempat benar? Kalau yang cewek saya sudah ya anggaplah baca, ya. Yang senang baca di depan ada handout, lalu kemudian kalau kalian memang kurang suka baca, saya juga sudah sediakan di depan video tentang berpikir diakronik itu seperti apa, kemudian juga hubungannya dengan kronologi dan sebagainya seperti apa, sehingga nanti kalian bisa memahaminya secara utuh. Nah, terkait dengan kelas ini juga nanti Bapak harap kita bisa melakukan sebuah diskusi kelompok, ya, untuk bisa lebih memahami tentang bagaimana kronologi itu bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini nanti kalian bentuk 4 atau 5 kelompok sesuai dengan yang hadir pada hari ini, agar nanti kita sama-sama berbagi. Sekarang ada berapa orang? 4, 17. Enaknya berapa kelompok? 4, ya. Kita nanti bagi 4 kelompok. Nanti tiap kelompoknya itu punya tugas untuk mencari tentang pengertian konsep kronologi itu apa. Kemudian juga tentang bentuk-bentuk atau jenis diakronik atau kronologi itu dalam kegiatan sehari-hari seperti apa. Lalu kemudian yang ketiga adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, ya. Oke. Nanti kalau memang ada 4 kelompok, silakan kalian bebas memilih kelompoknya sendiri-sendiri. Nanti langsung kita gabung ke kelompoknya sendiri-sendiri, ya. Bisa? Oke, silakan.
Nah, kalau sudah ditempel di tempatnya, Ini yang Gapura, sampai Gapura siapa? Farida. Siapa? Ya Farida ya. Siapa lagi? Ini ya. Ya. Ini nanti dalam presentasi itu seperti yang sudah saya bagikan di LK-nya, lembar kerjanya. Aturan mainnya itu kalau ada teman yang presentasi, yang lain bisa ke tempat presentasinya, tidak harus duduk di situ. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Ini misalnya kelompok 1, presentasinya di sini. Jadi yang semuanya kelompok itu ikut mendengarkan, tidak di tempat. Ya. Jadi ada teman yang presentasi, kalian dengarkan, kalian pahami, hargai dan hormati. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanya, silakan ditanyakan. Ya. Oke, kita coba dari kelompok 1 bisa ke depan untuk presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil
kronologi terminologi. Apa itu kronologi etimologi? Etimologi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan atau asal usul dari masa lalu. Nah, sedangkan kronologi terminologi adalah sebuah kajian mengenai tulisan sejarah pada peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, bentuk yang ketiga yaitu berpikir diakronik dalam kegiatan sehari-hari. Satu, mempelajari suatu kejadian sejarah seiring dengan berjalannya waktu. Dua, serta pada ilmu mempelajari sejarah. Tiga, cakupan kajiannya sangat luas. Empat, umumnya kajiannya bersifat historis atau sejarah. Lima, kajiannya memanjang dan memiliki dimensi. Enam, menghentikan proses saat terjadinya suatu peristiwa. Itu sifatnya. Jawaban. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Itu yang poinnya dari hasil diskusi kelompok 1. Nah, ada? Udah ada berarti situ di rumah. Udah. Udah ada di. Oke, udah di upload untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi pada hari ini. Dan ada anggota kelompok saya adalah Indah Ismayani, Kelompok ini dan Pratia Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu bacaan hasil diskusi kami pada hari ini yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rodia Ismayani dan akan dilanjutkan oleh Rodia yang akan menjelaskan hasil diskusi kami. Untuk kedua teman saya Ida dan Rodia dilanjutkan. Tugas kelompok 1. Pengertian konsep kronologi berdasarkan etimologi dan etimologi. 1. Jawaban ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. 2. Peristilahan tentang kota-kota dan penjelasan atas definisi suatu istilah. 2. Bentuk-bentuk diakronik dalam kegiatan sehari-hari. Pada 25 Oktober 1945, tentara Inggris yang bernama Mijam mendarat di Surabaya. 3. Ciri berpikir diakronik dalam kegiatan sehari-hari. 1. Bersifat vertikal. 2. Pembahasan lebih luas. 3. Memiliki konsep berkepentingan. 4. Bersifat historis. Dan 5. Berkesinambungan. Oke, ada yang ditanya? Dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemaparan dari unit 1 yang mengatakan sesuai dengan judul materi pembelajaran pada hari ini, menurut kalian apa tujuan serta dampak konsep
peristiwa-peristiwa satu sejarah secara berurutan dari hingga berakhirnya yang berada dalam suatu bagian namun dalam ruang yang besar. Adapun dari bagian itu kita dapat mengetahui peristiwa sesuai dengan urutannya yang terjadi atau merupakan sejarah di masa lalu. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Demikian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Pengertian proses kronologi berdasarkan etimologi dan terminologi. Terminologi adalah ilmu yang mempelajari batasan atau definisi istilah. 2. Bentuk-bentuk diakronik dalam kegiatan sehari-hari. Tentara Inggris bersama Amerika mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. 3. Ciri-ciri diakronik dalam kegiatan sehari-hari. Penjelasan bersifat vertikal, terdapat konsep pembandingan, menekankan proses durasi. Apakah ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Ada? Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini menyampaikan diskusi kami yaitu tentang konsep berpikir berkali. Dan pembahasannya akan dibacakan oleh saya. Sejarah dalam peristiwa atau kejadian sesuai aturan. Itu dibagi kronologi. Diakronik adalah suatu metode atau cara mempelajari sejarah melalui melintasi, melampaui, dan menjajah waktu sehingga bisa menguraikan peristiwa sejarah secara detail. Bentuk-bentuk diakronik dalam kegiatan sehari-hari. Memahami pelajaran secara berurutan dan teratur dapat menguraikan proses perubahan peristiwa yang terjadi dalam waktu. Ciri berpikir diakronik dalam kegiatan sehari-hari yaitu mempelajari suatu kejadian sejarah seiring dengan berjalannya waktu sehingga menggunakan pada ilmu sejarah dan mencakupan kajiannya sangat luas. Baik, sekian. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasminani. Saya akan memberikan pertanyaan. Jelaskan yang dimaksud dengan cara berpikir diakronis dalam sejarah.
Membaca bekerja dan menggunakan sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan sebab akibat. Mempelajari kehidupan masyarakat secara memanjang dan memiliki dimensi waktu dapat menguraikan proses perubahan peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu. Ada pertanyaan lagi? Saya kelompok 1 itu pertanyaannya, berikan satu contoh berpikir diakronik. Saya jawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh perkembangan Sarekat Islam di Solo. Bagaimana? Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, saya tutup. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di untuk kelompok 4. Sesuai dengan pertanyaan yang sudah diminta di depan, ada juga yang mungkin salah penafsiran. Ya. Jadi yang pertama itu adalah yang ditanyakan bagaimana pengertian konsep kronologi berdasarkan atau menurut etimologi dan terminologi, bukan pengertian etimologi dan terminologi. Jadi ada beberapa kelompok gitu ya yang mengartikan etimologi dan terminologinya. Jadi kalau konsep kronologi berdasarkan etimologi itu artinya kronologi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu adalah kronos dan logos. Kronos itu adalah urutan waktu, logos itu adalah ilmu. Jadi yang makanya pengertiannya secara terminologi, secara luas adalah ilmu yang mempelajari tentang urutan waktu dari awal sampai akhir peristiwa. Makanya di situ bentuknya tadi apa? Ada dua, periodisasi dan kronologi. Contohnya tadi yang diminta adalah dalam kegiatan sehari-hari. Jadi banyak yang dicontohkan adalah yang langsung berkaitan. Contoh paling konkret yang bisa kita berikan dalam berpikir diakronik itu adalah kegiatan kita sehari-hari yang dilakukan secara apa di awal tadi apa secara rutin atau rutinitas kita setiap hari itu adalah salah satu contoh dari berpikir diakronik. Yang diperlukan adalah nanti tinggal diberi periodisasinya. Tinggal yang kalian mau pilih apa. Misalnya rutinitas itu ada banyak ya, ada rutinitas pagi, rutinitas kalian di sekolah, kemudian rutinitas kalian ketika siang, sore, pagi, rutinitas kalian belajar. Nah, itu kan ada pemenggalan. Nah, di situ yang disebut dengan periodisasi. Jadi periode itu adalah pembatasan ruang. Ada batasannya, misalnya kalian yang dimaksud dengan pagi itu dari pukul berapa ke berapa? Pagi. Jadi pukul 00 lewat 1 detik itu sudah pagi atau dini hari sampai ke berapa? 12 siang itu apa sudah siang dulu? Oke, jadi patokannya adalah paruh. Jadi adanya waktu itu, pembatasan waktu dari 00 lewat 1 detik sampai jam 12 siang itu adalah periodisasi. Jadi dibatasi dari sekian sampai sekian.
kalau tidak dibatasi maka kita untuk memaknai itu sebagai rutinitas pagi maka akan kesulitan. Jadi fungsinya adalah tadi yang ditanya oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ke kelompok 2 misalnya. Tujuan dan juga dampak dari berpikir diakronik, tujuannya ya satu untuk memaknai sebuah peristiwa. Kalau peristiwa itu tidak diurut, maka kita juga bingung atau enggak untuk memahami. Contoh misalnya tadi dari lagu itu bangun tidur, setelah bangun tidur belakang gitu, bantu ibu, setelah bantu ibu gosok gigi, setelah gosok gigi mandi. Itu bingung enggak orang untuk membaca seperti itu? Atau ketika kalian melaporkan sebuah kegiatan misalnya, hasilnya dulu, latar belakangnya dulu dan sebagainya, kalau dibacakan secara runtut maka orang yang mendengarkan akan lebih paham. Nah, tujuan dari kronologi itu adalah seperti itu, memahamkan peristiwa kepada orang lain dengan lebih mudah. Contoh misalnya di kemarin ada kecelakaan di depan, ya hanya di situ saja. Kalau kita tidak menggunakan konsep kronologi, tapi kalau ada kronologi setelah bangun tidur apa dan seterusnya, maka kita akan lebih paham. Oh ternyata proses rutinitas pagi si A, siapapun namanya itu urutannya seperti itu. Jadi kita bisa nanti memaknai, oh anak ini rajin, anak ini ya sedang-sedang saja, anak ini malas. Contohnya yang malas tadi, bangun tidur, tidak usah mandi, tidak usah apa-apa, langsung berangkat. Maka kita bisa mengkategorikan itu sebagai anak yang malas. Atau bangun tidur, kemudian mandi, ambil wudhu, sholat, bantu ibu, sarapan, lalu pergi ke sekolah. Nah, ini termasuk anak yang apa? Rajin. Idealnya seperti itu. Kenapa? Karena kegiatan diskusi kelompok tadi. Nah, agar kalian nanti lebih paham untuk penerapan konsep kronologi dalam kehidupan sehari-hari, nanti di rumah kalian bisa mencoba ya, untuk membuat rutinitas pagi kalian sampai siang hari. Jadi dibuat jadwal ya, atau bisa dikatakan jadwal kegiatan. Itu adalah salah satu contoh dari rutinitas pagi. Kalian bisa buat? Bisa? Jadi nanti dibuat juga bersamaan dengan kalian bangun tidur. Tidak suka tulis ya, kalian juga bisa membuat video vlog, bisa bangun tidur kalian buat vlog gitu ya. Tapi ingat pakaiannya ya sopan. Terserah mau mengumpulkan dalam bentuk fisik, tulisan, buat tabel di buku catatan dan masalah, atau kirimkan video audio ke WA atau email saya juga bisa. Intinya adalah kalian membuat tugas itu sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Lebih cepat dari tenggat waktu itu ada bonusnya. Nanti lewat dari tenggat waktu yang ditentukan itu nanti juga ada risikonya. Jadi pengumpulannya pun juga terserah atau sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Yang paling penting tenggat waktunya adalah pengumpulan tugasnya minggu depan di pertemuan selanjutnya. Memahami konsepnya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nanti untuk menerapkan dan memahami peristiwa sejarah itu akan lebih mudah. Ya. Bisa? Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih dan saya sampaikan selamat atas apa yang sudah kalian capai hari ini, dan saya akhiri.